Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang unik. Kita kan sering banget ya dengar soal revolusi yang heboh, yang gemuruh, yang mengubah dunia dalam sekejap. Tapi gimana kalau ada revolusi yang justru terjadi dalam sunyi? Nah, kita akan belajar tentang kekuatan luar biasa dari kesetiaan di hal-hal kecil lewat kisah hidup seorang tokoh iman bernama Benediktus dari Nursia. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Ayat dari Injil Lukas ini ngasih kita sebuah prinsip yang sebetulnya, radikal banget. Ayat ini bilang kalau kehebatan yang sesungguhnya itu bukan diukur dari satu dua tindakan heroik yang besar, tapi dari konsistensi kita di tugas-tugas kecil yang seringkali ya dianggap sepele. Ini dia pertanyaannya yang rasanya menantang banget nilai-nilai zaman sekarang kan? Kita terpaku sama kesuksesan yang kelihatan, pencapaian yang viral. Tapi slide ini ngajak kita buat berhenti sejenak dan mikirin sebuah jalan yang beda, sebuah jalan yang mungkin nggak banyak dilewati orang. Dan disinilah tokoh utama kita muncul. Di tengah dunia yang sedang kacau balau, Benediktus ini nggak melawan dengan cara-cara dunia. Dia menjawab tantangan zaman itu dengan keheningan, dengan keteraturan, ya dengan seluruh hidupnya yang jadi jawaban atas pertanyaan tadi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita lihat yuk gimana langkah awalnya. Ini justru jadi fondasi buat semua warisannya, yaitu menjauh dari keramaian untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang menarik banget. Pilihan Benediktus ini bukan pelarian yang egois, sama sekali bukan. Justru ini adalah sebuah langkah yang strategis. Dia sadar kalau mau benar-benar dengar suara Tuhan, dia harus kecilin dulu volume suara dunia yang berisik. Dan ternyata ini ada dasarnya loh di Alkitab. Perintah untuk diam di sini itu bukan berarti pasif atau nggak ngapa-ngapain, tapi lebih ke menciptakan ruang. Ruang di hati dan pikiran kita supaya kita bisa benar-benar kenal dan mengakui siapa Tuhan itu di atas segalanya. Jadi pelajaran pentingnya buat kita apa? Coba deh bayangin. Roma di zaman kita itu mungkin bukan sebuah kota ya, tapi bisa jadi itu notifikasi media sosial yang nggak berhenti-berhenti, tekanan kerjaan, atau bahkan ambisi kita sendiri yang berisik banget. Pelajaran dari Benediktus itu, kita butuh loh sengaja mengambil jeda untuk menyetel kembali hati kita ke frekuensi Tuhan. Sekarang kita lanjut ke prinsipnya yang paling terkenal, sebuah konsep yang keren banget yang menyatukan hal rohani sama hal yang paling biasa, doa dan kerja sebagai satu bentuk ibadah. Ora et labora. Artinya, berdoa dan bekerja. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar, oke, sekarang jamnya berdoa, nanti jamnya kerja. Bukan gitu. Ini tuh satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Doa jadi bahan bakar buat kerja, dan pekerjaan itu sendiri jadi doa yang nyata. Keduanya itu persembahan. Nah, tabel ini ngejelasinnya dengan bagus banget. Tanpa sadar, banyak dari kita kan ngebangun tembok antara hidup rohani pas hari Minggu dan hidup sekuler dari Senin sampai Sabtu. Benediktus datang dan merobohkan tembok itu. Dia bilang, setiap tugas sekecil apapun kalau dilakuin untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah ibadah. Dan lagi-lagi ya, prinsip ini alkitabiah banget. Ayat ini punya kekuatan buat mengubah pekerjaan paling membosankan sekalipun jadi sebuah pelayanan. Cara kita memandang tugas sehari-hari jadi beda. Bukan lagi kewajiban, tapi kesempatan buat memuliakan Pencipta. Setiap email yang kita balas, setiap lantai yang kita sapu, itu semua bisa jadi pujian. Inilah intinya yang bisa kita bawa pulang. Gak peduli Anda seorang akuntan, ibu rumah tangga, seniman, atau supir, pekerjaan Anda itu bisa jadi mimbar Anda. Kesetiaan dan kualitas Anda dalam pekerjaan itu bisa jadi bentuk ibadah yang paling nyata. Oke, kita udah bahas soal keheningan, soal kerja jadi ibadah. Tapi gimana cara ngejalaninnya? Nah, ini nggak cuma soal niat baik aja loh, perlu ada strukturnya. Inilah pilar ketiga, kekuatan disiplin yang bisa mengubah karakter kita. Jadi, Benediktus ini nulis semacam buku panduan yang terkenal dengan sebutan Aturan Benediktus. Tapi jangan bayangin isinya cuma daftar larangan, jangan ini, jangan itu, bukan. Ini tuh lebih kayak cetak biru atau blueprint buat hidup bareng di komunitas. Yang tujuannya cuma satu, ngebentuk jiwa kita biar makin mirip Kristus lewat hal-hal kecil setiap hari. Ini nyambung banget sama apa yang dibilang Yakobus kan? Iman itu nggak cukup cuma didengar atau dipikirin. Iman itu harus dilakuin. Nah, aturan Benediktus ini persis kayak gitu. Iman itu dipraktekkan, dilatih setiap hari lewat tindakan-tindakan ketaatan yang kelihatannya sepele. Nah, ini cara pandang yang, revolusioner banget.
Seringnya kita mikir disiplin itu ngekang, kayak penjara. Tapi dalam kerajaan Tuhan, justru sebaliknya. Disiplin itu yang ngebebasin kita dari penjara kelemahan dan keinginan kita sendiri. Sama kayak atlet yang berlatih, disiplin rohani justru ngasih kita kebebasan buat melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin kita lakukan. Oke, jadi dari semua perjalanan hidup Benediktus yang kelihatannya sunyi ini, apa sih warisan besarnya buat kita? Yuk, kita rangkum sama-sama. Ada 3 poin penting yang bisa kita pegang. Pertama, setia dalam hal-hal kecil. Jangan pernah anggap remeh tugas harian. Disitulah kesetiaan kita diuji. Kedua, jadikan seluruh hidup itu ibadah. Nggak ada lagi tuh pemisahan antara rohani dan duniawi. Semuanya bisa jadi ibadah. Dan yang ketiga, peluklah disiplin rohani. Anggap itu bukan beban, tapi alat yang bikin kita jadi lebih kuat dan bebas. Dan sebagai penutup, ada pengingat yang bagus banget dari Rasul Paulus. Jalan kesetiaan yang sunyi ini, jujur aja, kadang bisa bikin capek. Nggak selalu ada yang tepuk tangan. Tapi firman Tuhan ngingetin kita, jangan pernah lelah berbuat baik, karena nanti pada waktunya kita akan menuai hasilnya. Dan sekarang, pertanyaan terakhir ini buat Anda, buat kita semua. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi hari ini. Kira-kira, dalam hal kecil apa kita bisa mulai setia hari ini? Mungkin dari cara kita ngomong sama keluarga, atau ketekunan kita ngerjain tugas yang paling kita nggak suka, atau mungkin cuma meluangkan 5 menit aja buat doa. Dalam hal kecil apa Anda memulai membangun warisan kesetiaan Anda?